Gimana menurut Ustadz tentang jamaah tabligh? Sebetulnya yang nyebut mereka jamaah tabligh itu bukan mereka. Mereka nggak pernah nyebut dirinya jamaah tabligh. Tapi karena dia selalu tabligh, menyampaikan ayat Quran, menyampaikan hadis Nabi. Orang yang menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi itu nama perbuatannya tabligh. Orangnya namanya mubaligh. Lalu kemudian orang mengatakan, itu jamaah apa? Jamaah tabligh. Jadi bukan, ada juga orang mengatakan, itu jamaah apa? Itu namanya jamaah KUPJ. Apa itu? Kelompok Ustadz Panjang Jenggot. Macam-macam. Ada juga yang mengatakan itu jamaah kompor. Karena kemana-mana bawa kompor. Maka ini perlu ditelusuri ceritanya. Ceritanya agak panjang sedikit. Kalau saya urutkan mungkin menjelang azan subuh. Siap? Jadi ada namanya Maulana Qasim. Siapa namanya? Maulana Qasim. Maulana Qasim buat pesantren. Nama pesantrennya Darul Ulum. Apa nama pesantrennya? Darul Rumah Ulum Ilmu. Rumah ilmu didirikan oleh Maulana Qasim. Maulana Qasim mendirikan, hafal karena ini nanti akan masuk UAS, ujian akhir semester. Lalu kemudian tempatnya namanya Deoban. Deoban itu di India. Di India itu umat Islam mayoritas atau minoritas? Minoritas. Penduduknya 1 miliar. Umat Islam memang banyak, 300 juta. Tapi saudara kita yang non muslim 700 juta. Nggak bisa sembarangan tabligh akbar begini. Kita bisa tabligh akbar ini kan karena mayoritas, betul? Kalau minoritas jangan tabligh akbar, masuk aja nggak bisa. Orang kalau belum move on ngisinya ceramahnya ke situ terus. Nah, lalu karena nggak bisa tabligh akbar, nggak bisa pengajian meriah begini, salah satu santrinya namanya Maulana Ilyas. Siapa namanya? Maulana Ilyas ini pusing memikirkan umat. Banyak yang mabuk, banyak yang meninggalkan masjid, mau buat tabligh akbar nggak bisa. Akhirnya dia iktikaf di Masjid Nabawi, di Taman Raudhah selama 8 bulan. Akhirnya dia mimpi ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, hai Maulana Ilyas, berdakwahlah engkau seperti dakwahku dulu. Lama dia termenung, gimana dakwah Nabi Muhammad dulu? Ternyata ngetuk dari pintu ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal hai? Dike acha. Kya hal hai artinya saya. Tike artinya bi khair walhamdulillah. Lalu dia tanya, jadi mereka begitu pintu ke pintu. Makanya ciri jamaah tabligh itu dia tidak model rame-rame, tapi datang pintu ke pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid sholat Pak Haji. Kamu belum lahir, saya sudah haji. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid Pak. Urus saja surgamu, jangan urus neraka. Besok dia datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid Pak. Jangan datang lagi. Besok datang lagi. Lama-lama bapak ini capek. Iyalah, ayolah ke masjid. Jadi inilah asal usul dakwah, namanya Maulana Ilyas. Dilanjutkan oleh Maulana Zakaria Kandahlawi yang menuliskan kitab Fadail A'mal. Itulah yang dikaji. Jadi kalau kita lihat jamaah tabligh ini berkembangnya di India, mengajak orang untuk menghidupkan masjid, berdakwah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Menurut saya jamaah tabligh itu sesat Pak Ustadz. Sesatnya di mana? Karena pakai jenggot. Nabi Muhammad juga berjenggot. Nabi Muhammad berjenggot? Iya. Ustadz kenapa nggak berjenggot? Belum tumbuh. Masalah jenggot jangan kelahi. Yang sudah jenggot, alhamdulillah. Yang belum jenggot, nggak apa-apa. Jangan kelahi masalah jenggot. Ini banyak orang kelahi. Yang lihat temannya berjenggot, aku ngelihat kamu pakai jenggot kayak kambing. Dia emosi. Aku kau bilang kambing, iya. Kamu nggak berjenggot kayak anjing.
Akhirnya berantem, hanya gara-gara bulu. Saya nggak senang dengan jamaah tabligh. Kenapa? Karena bersorban. Loh, ulama-ulama kita dulu juga bersorban. Saya nggak senang karena mereka pakai siwak. Loh, siwak itu kan sunnah. Adapun masalah iktikaf di masjid, maka dimusyawarahkan. Wa amruhum syura bainahum, supaya jangan terjadi konflik di tengah masyarakat. Paham? Ngerti? Baik.